kami berangkat ke sini aslinya panggilan hati, karena ada kecocokan di dalam sistem pertanian kami. Tadi yang saya ikuti mulai awal, alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang saya peroleh. Mudah-mudahan sampai rumah masih utuh ilmu tersebut. Kemandirian PPH, saya tidak percaya apa betul PPH itu mandiri dan memandirikan. Oke. Jadi dua orang itu sampai ngajari temannya ada? Ada, Pak. Oh, nah, Tujuh, Pak. Tiga orang lagi, Pak. Ini luar biasa. Harus. Saya manis. Ini bawain ke sini. Program swadaya ini dihadiri peserta yang melebihi ekspektasi kami, yaitu sebanyak 329 peserta. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir, juga berbagai pihak yang sudah mendukung acara kami. Berikut video diskusi pertemuan keempat PPAH Tapal Kuda di Kabupaten Lumajang. Selamat menonton. Agroekosistem itu menjadi kuat. Jadi benturan apapun, hama, penyakit, iklim ini menjadi lebih kuat. Apakah itu betul pernyataan saya atau dari hasil diskusi dari apa yang disampaikan oleh Pak Gatot dan kawan-kawan? Ini langsung tiga saja, tidak satu-satu ya. Nah, ini apakah benar? Nanti bisa dibenarkan oleh teman-teman atau dengan Pak Gatot yang ada di sini. Ya. Untuk diskusi ini kita batasi sesi pertama ini 3 orang dulu ya. Nah, 3 orang dulu. Apa yang disampaikan oleh Mas Ade tentang Beweria bassiana perbanyakan, gitu. Tentunya banyak hambatan dan sebagainya karena perbanyakan agen hayati Beweria ini lebih sulit dikarenakan oleh perkembangannya yang sangat lambat, sehingga kadang didahului oleh kontaminan, gitu. Kemudian yang Mbak Rahmi tadi, ya Mbak Rahmi, bagaimana PPAH itu bisa mengawal, menurut saya nanti dealnya itu bagaimana PPAH itu bisa mengawal PHT yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, PHT rekayasa ekologi. Aku baru dengar ini, makanya saya juga agak bingung. Monggo, kalau ada yang bertanya tentang PPAH, APH, tentang Beweria bassiana, ya, tentang rekayasa ekologi, PHT mana yang benar, dipersilakan. Siapa ya? Dari depan ini samping sini mungkin 1 orang. Siapa? Oh ya, gimana ini? Mic-nya gimana? Siapa lagi yang kelompok sini? Kelompok sini. Kelompok ini ada yang bertanya atau bingung? Bingung ya? Nah, yang bingung yang di mana? Mari kita berdiskusi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basuri Alwi. Kami petani Probolinggo dan bagian dari kelompok tani Sumber Rezeki 5 Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih. Kami berangkat ke sini aslinya panggilan hati, karena ada kecocokan di dalam sistem pertanian kami. Sekarang kami menuju ke permakultur atau kita bertani dengan sistem filosofi hutan. Mulai dari awal, misalkan kita pengolahan tanah kita pasrahkan kepada lubricus atau cicacing. Yang di sana kita coba pertama kita awali dari beberapa pekarangan, sekarang merambah ke lahan. Jadi kita mengadopsi kehidupan di hutan. Mulai dari kita ada namanya sistem NBMC, Nature Based Multi Commodity Farming System, sebuah sistem pertanian yang menghasilkan beberapa komoditas dalam satu area, dan itu semuanya berbasis pada alam. Termasuk kita berbudidaya cacing,
yang ditugaskan untuk mengelola tanah, kemudian juga pestisida nabati kita juga pakai, kemudian agensia Hayati cuman di dalam kita beragen Hayati, benar kata Pak Gatot, kita harus bijak. Kadang ketika kita memakai pestisida nabati yang aromatik, misalkan pakai bawang putih, kita masih khawatir dengan keberadaan musuh alami yang lain karena sifatnya repelen atau penolak hama gitu, diantaranya. Oleh karena itu kita cari cara yang lain. Cuman dari beberapa formulasi yang kita ada satu yang belum kita temukan, herbisida nabati. Saya pernah dengar kemarin dari P3GI itu memakai tanaman yang di situ bisa mengeluarkan zat apa gitu, mempengaruhi tanaman yang lain gitu. Jadi herbisida nabati yang dari tumbuhan itu yang kami akan. Kemudian yang kedua, apa yang diterangkan tadi oleh Bapak Gatot, yaitu terkait dengan tanaman perangkap hama. Itu yang kami ingin ketahui. Cuman di dalam kita berangkat ke permakultur ini, kita banyak dapat rintangan, diantaranya kita dicap sebagai petani yang agak gila gitu loh Pak. Karena karena kita ngadopsi hutan gitu. Jadi sampah-sampah di sekitar tetangga kita, jadi setiap beberapa kakak itu kita kasih sak, kita timba, yang mana sampah daunnya diserahkan ke kita. Jadi kita di sana ada plan menerima sedekah sampah, dan itu benar-benar kita kelola. Nah, di antara rintangannya ketika kita mengambil atau mengumpulkan kohe ternak para tetangga, kita sekarang diputus oleh tengkulak. Ada yang mengambil dengan harga yang lebih mahal, dan itu masuknya ke perusahaan besar Pak. Nah, mungkin anak turunnya petroganik gitu. Sedangkan kita untuk bahan itu kemarin hanya ngambil sampai ke rumah para tetangga itu 5.000 per sak kecil. Sekarang di sana ngambil 10.000 di tempat. Berarti sehingga kita ada gagasan untuk membuat WC umum sampai ke kepala desa. Dan kami kebetulan juga di desa ditunjuk sebagai seksi lingkungan yang mengawasi atau merawat hutan bambu yang ada di sekitar sungai, sekitar 15 kilo itu dipasarkan ke kami, karena kami bisa memfungsikan juga humusnya bambu. Untuk menangani eksploitasi bambu itu kita ada kebijakan, setelah ambil di sini kemudian ambil yang gantian. Jadi kemudian yang terakhir, kami minta izin untuk mengcopy file materi untuk perbekalan kami di lokasi di daerah kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basori. Jadi untuk yang terakhir, filenya nanti akan dikirimkan lewat mana? Itu nomor teleponnya, nomornya sudah di-unload. Nanti lewat mana ya? Di grup apa? Ini kan belum ada grup. Oh, nanti bisa menghubungi Mas Ade ya sebagai ketua panitia ya. Oke. Pak Basori betul yang seperti mengadopsi hutan tadi itu, sehingga cacing-cacing akan berkembang sebagai pencangkul-pencangkul dari Tuhan. Kalau jenengan dikatakan gila, itu banyak orang-orang gila itu di situ. bukan jenengan saja, bahkan saya dikatakan bapaknya orang gila. Iya. Oh, biasanya butiran-butiran yang bagus-bagus gilap-gilap itu ya. Terus akhirnya ngangkut dengan itu. Ya, itu orang gila. Monggo Pak, langsung ada daripada lihat. Iya. Jadi sebetulnya pertanyaan ini mewakili orang-orang yang langkahnya sudah benar, terus selama ini mengarah ke depan sampai nabrak-nabrak, justru Mas dan Mbak ini mulai berpikir, balik kanan nih. Itu yang tidak pernah tidak ada yang berani memulai. Jadi pertanyaannya, apa meneh ya, nggak akan dapat sesuatu malah. Tapi kalau balik kanan, kok sih kok kayak gini? Kenapa sih kok seperti ini? Nah itu nanti insya Allah ketemu strategi penyelesaian masalah.
Dan Mas tadi sudah tanyanya seperti itu, sudah benar, kalau sudah benar. Tapi beberapa di antaranya mungkin perlu diluruskan, misalnya begini, pertanyaan mengenai herbisida. Apakah ada herbisida yang berasal dari tumbuhan? Nah itu, kalau itu memang perlu direvisi caranya bertanya. Kalau itu pertanyaannya, mengarahnya pasti cari yang ramah lingkungan. Kimianya nggak mau dong. Nah, padahal itu sebetulnya cara berpikir penggunaan pestisida masih. Aku ya jalan ya. Ya. Terima kasih. Jadi begini, itu adalah cara bertanya yang kemungkinan kita tidak akan ketemu jawabannya. Atau kalau ketemu jawabannya tapi salah. Itu sama aja dengan penggunaan agen hayati. Cara bertanyanya itu salah dari awalnya. Kalau itu benar, tidak seperti itu kira-kira solusinya. Ya apa? Nek ancen agen hayati asal itu lemah. Ya apa caranya supaya agen hayati itu muncul karena PDW dan main apa PDW? Kan begitu. Bukan ya apa caranya gawe. Kalau apa caranya gawe, cara berpikirnya begini. Sementara agrokosistem kita ini masih rusak, kacau, perlu bantuan kok. Nah bantuan nih yang ramah lingkungan, gawe dewi. Akan ada suatu ketika nanti alam ini akan mampu mengatur dirinya sendiri. Terbentuk nanti musuh-musuh alam itu akan muncul dengan sendirinya. Cacing-cacing dan sebagainya akan muncul dengan sendirinya. Ketika itulah mungkin Mas dan Mbak nanti akan, aku kok malah gak di pegawai apa malah? Mau aku malah ngawasi toh ini, tapi mau beres. Nah itu loh Mas, Mbak. Jadi keliru caranya bertanya, tembok. Ketemu tembok. Nah caranya benar, tanyanya insya Allah. Jadi ya seperti itu tadi, katakan misalnya, loh, aku boleh error jenengi tanduran iku subur, lemahnya subur. Loh gulmane kok ono? Tapi gulmane daunnya lebar, akarnya dangkal, dicabut gampang, ditaruh jadi mulsa organik. Loh kok penak? Apa boleh WD menghapus gulma dari permukaan bumi? Salah fatal. Kita tinggal mengalihkan. Bagaimana budidaya kita mengalihkan dari menghasilkan gulma daun sempit akar dalam yang justru kalau itu dikendalikan susahnya setengah mati, pedot apa itu murah coba mana? Nah kalau kita suburkan apa yang terjadi? Beralih akan terjadi gulma juga, tapi gulmanya godongnya bombo, akarnya dangkal. Jadi jangan pernah kita melakukan memperkosa tanah kita. Musuhnya pasti ono, gulma jahat. Ini mau iku kabeh wis enggak guna. Iku mau bener itu bener. Ada yang bisa membuktikan memang itu ada ilmunya. Kalau kita ramah lingkungan, itu akan prinsip-prinsip hutan tadi akan bermunculan di sini. Tukang cangkul yang paling rajin sedunia itu ada itu lagi. Cacing itu, dia ono wong nyangkul gelem ini, cacing iso. Ada ndelek apa? Organik. Kapan kita akan munculkan itu? Nah itu kalau cara berpikir kita benar, muncul dengan sendirinya. Ya, oleh karena itu katakan misalnya tadi itu, ya apa? Suburkan tanahmu. Insya Allah akan muncul gulma, tetapi gulmanya sudah ramah lingkungan, gampang dikendalikan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Pak di hutan itu sopo herbisida nih. Kira-kira kalau kita itu mencari-cari kecurigaan, sopo yang kita kita tuduh sebagai kambing hitamnya di sana kok tidak ada belum. Yang ada di sana itu adalah pembagian tugas berdasarkan strata pertumbuhan toh. Pohon yang paling tinggi, nah ini pegawainya apa? Sing bawahnya pegawainya apa? Sing paling bawah apa? Tapi tidak ada yang di hutan tadi itu yang nyeleneh dan dia mengganggu kehidupan tanaman yang lain. Tidak bisa, itu evolusi. Itu berjalan ratus ribu, bisa juga juta tahun. Terjadi seperti itu. Nah kita akan nunggu itu kapan? Nah kapan nih terusan? Nah akhirnya kita bertanya apa? PHT rekayasa ekologi itu sebetulnya kita sedang merekayasa ekologi kita semirip sifat-sifat hutannya. Apa yang kita bicarakan tadi itu sebenarnya. Bagaimana kita itu merancang agrokosistem kita semirip sifat-sifat hutan tadi itu. Jadi KB itu sama-sama ngampani, bukan
ono pestisida nih bukan gitu. Iki sakno iki betul kabeh. Kimia kabeh. Nah, kalau kita merancangnya itu karena jaring-jaring, hubungan jaring-jaring makanan, kita siapkan begitu. Jadi kita suburkan tanahnya. Suburkan tanahnya itu antara lain juga akan bisa menghidupkan. Nah gini aja, siapakah pabrik petrokimia ciptaan Allah itu yang membantu pertumbuhan tanaman? Apa saja? Pabrik petrokimia yang mampu mencarikan makanan untuk tanaman. Apa pabrik petrokimia? PGPR, Mas. PGPR itu mencarikan makan untuk tanaman. Hidupnya dari mana PGPR? Dari sekresi apa namanya? Cairan eksudat dari akar. Jadi kalau tanaman itu sehat, eksudatnya legi terus bermanfaat bagi yang datang. Siapa yang datang? Kompleks PGPR. Terus ketika PGPR ini makan, mereka akan menghasilkan apa? Satumbu untuk mengganggu pertumbuhan tanaman. Apalagi menghasilkan apa? Antibiotik. Dia bisa melindungi tanaman. Selain itu asam-asam organik dan sebagainya. Jadi itu manfaatnya. Jadi jangan lupa PGPR itu juga menghasilkan senyawa organik, asam-asam organik. Pseudomonas fluorescens itu menghasilkan senyawa kimia organik yang mampu menekan pertumbuhan gulma. Lupa? Dia salah aku kok gak ono. Kok gak iso gulma ini tertekan. Nah sampai pateni cara hidup dia tidak diberi kesempatan untuk hidup dengan baik. Tanahnya tidak mengandung pupuk organik. Nah itu loh Mas, itu pertanyaannya kalau benar ketemu jawabannya dan neko-neko suburno lemahmu. Insya Allah PGPR akan urip kabeh, terus dia akan menghasilkan senyawa kimia sama-sama organik yang justru bisa menekan pertumbuhan gulma. Gitu. Terus sampai loh, wah kebetulan kumpul nanti. Ayo balik Pseudomonas perbanyak dan herbisida. Boleh. Sementara alam ini masih belum sehat, oke lah kita menggunakan herbisida Pseudomonas. Ini sudah ada petani yang tidak sengaja menumpahkan PF di lahan. Apa yang terjadi? Gulmanya resik. Biji-biji gulma. Jadi dia nggak tumbuh kemudian. Loh iya, bisa begitu. Wah, untuk si PRE itu kan. PRE Mas tutulan. Tutulan PF itu untuk ngomong nang dindi jadi sebagai herbisida aku hayati tidak. Jangan mengarahkan sampai orang sing ketemu aku tak ciwir. Enggak, yang penting strateginya harus benar ya Mas. Mas Mbak, strateginya harus benar. Bukan apa. Kalau Mas Mbak itu strateginya benar, insya Allah kita akan menyelesaikan akar masalah. Tapi kalau strategi kita tidak benar, kita hanya menyelesaikan kasus. Enggak apa, mau meneh, terulang meneh. Gitu ya. Kemudian nah yang berikutnya adalah menuju ke minimum olah tanah, menuju pengurangan frekuensi dan intensitas pengolahan tanah. Semakin sederhana kita mengolah tanah, semakin tidak terangkat keluar bagian lapisan tanah yang ada di dalamnya. Kenapa kalau itu terbongkar keluar kok berbahaya? Sekarang saya mau tanya, di manakah bank biji gulma itu? Tanah, lapisan yang paling bawah. Jangan pernah ada di situ, dalam keadaan dorman. Begitu ngolah tanah, umpamanya petani sayur, gaya gulutan anyar, mari panen gulutannya anyar kok, sing ini dijojrok, didagang anyarnya. Nah, dulu nandun, kita pulang, kita datang, yang tumbuh duluan siapa? Gulma. Dan banyak petani yang merasa aneh ya Pak, kok gulma itu anten sing anyar. Ya, kenapa? Itu berasal dari gulma-gulma yang tersimpan di bagian dalam lapisan olah tanah. Yang selama itu ya tanah mengolah terus ada di dalam. Begitu kita mengolah tanah secara intensif, kita balik keluar, nyopot disopa kalau oksigen, nah itu kelembapan suhu matahari cas pecah. Jadi menuju minimum olah tanah itu bagus. Nah, kapan
ini kita praktekkan di Paji memang tidak bisa signifikan, karena di Paji butuh olah tanah, Tapi mungkin sudah ada petani yang mungkin frekuensinya dulu menjadi sering olah tanah, mungkin sekarang dikurangi. Apanya yang dikurangi? Sehingga akan menjadi minimal. Dengan cara itu harapannya biji gulma akan tetap bertahan di dalam tanah sampai batas waktunya dia lewat dari batas dormannya, mati. Betul, Mas. Jadi kalau kita membangun tanah gurutan untuk sayuran dataran tinggi maupun dataran rendah tanpa kita bongkar kembali, maka nanti gulmanya makin lama makin hilang dan tidak akan pernah ketemu lagi dengan gulmaan baru. Makin hilang, apalagi kalau cara pengendaliannya benar, sebelum berbunga sudah dikendalikan, makin lama makin hilang. Tapi tetap aja dibongkar. Itu saya kira Mas, yang mungkin masih kita bisa lakukan untuk mengendalikan gulma yang ekologis berdasarkan rekayasa ekologi. Betul ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gatot. Masih ada Pak Basori yang belum puas. Kita berangkatnya karena ada fenomena baru Pak di daerah kita. Ada fenomena baru yang menyakiti kita sebagai pelaku organik. Itu berangkatnya dari sana. Karena di daerah kami banyak sekarang petani beranggapan bahwa herbisida sebagai pembenah tanah. Ini dipelopori oleh formulator. Jadi promonya ke petani. Nah, ini karena memang biar saya rame biar muncul ke permukaan. Promonya ke petani, lek pengen tanahmu gembur, antem ono beronda. Yang biasanya 1 hektar hanya 2, sekarang bisa sampai 5 per hektar. Kita miris, sehingga kita bekerja bagaimana sekiranya memberikan edukasi pada anggota kelompok supaya sadar akan lingkungan. Lah kita musuhnya formulator Pak, yang membackup itu orang-orang yang berduit. Nah itu permasalahan yang timbul, sehingga kami inisiatif sing pengganti sementara dari rondap-rondap seperti itu Pak. Karena sebenarnya kita sudah melaksanakan berbudidaya cabai itu hampir 0 biaya, karena pengolah tanahnya kita arahkan pada bakteri, mikroba dan juga cacing. Pestisida dan nutrisinya kita pakai bokasi cair dan bokasi padat. Terus pestisidanya kita pakai pestisida. Dan kita memang membiarkan ada, misalkan kita kekurangan nitrogen, urea subsidinya dicabut, kita ada alternatif yaitu multikomoditas. Ada artian tumpang sari dengan tanaman legum yang penyumbang, yang ada simbiosis rhizobia penambat nitrogen udara itu. Jadi sampai segitu kita melaksanakan, cuman dalam hal masalah herbisida itu yang kami berat, karena memang kenyataannya ketika disemprotkan ke pematang itu hancur pematang saking gemburnya. Tapi saya nggak tahu gembur itu sehat apa gembur itu karena tembaga. Demikian. Kuncinya sebetulnya keinginan Pak Tri tadi, mewujudkan petani mandiri berdaulat. Ya, petani mandiri berdaulat, tutup kuping, tutup irung, tutup mata hati dari hal semacam itu. Wong aku mangan enggak kalau sampai ya Mas. Iki tanah Mas, aku sing jago. Itu mandiri yang berdaulat. Itu yang bisa terwujud di Indonesia ini. Sampai katanya padi beras mahal. Jika kono sampean untung Pak Tani. Untung pundi ini Pak? Coba. Berarti kan dia bukan petani berdaulat. Gitu loh Mas, ini yang kita itu sedih. Tapi sedih itu nggak oleh, kita harus, saya kira kan tadi sudah kita sepakati bahwa ini kekuatan yang luar biasa ini, petani-petani mandiri, kemandirian ini luar biasa ini luar biasa, dan ini bisa virus menular, malah virus baik, itu bagus, ya itu aja Mas barangkali, aku gak terus mulai besok gerakan pengendalian ini semuanya enggak, yang saya kira saya harap
yang hadir di ruangan ini adalah manusia yang peduli dengan kemandirian dan berkedaulatan. Gitu ya. Terima kasih. Saya kira cukup untuk Pak Basori, bisa sambung. Terima kasih. Oke. Nah, untuk gulma ini salah satunya sudah ada teman-teman di petani sini juga yang sudah bisa mengendalikan bagaimana biji gulma itu tidak tumbuh. Kemudian kalau tumbuh itu bagaimana cara mengendalikan atau meminit meminit daripada gulma itu. Waktu Kijan ini sudah dia menggunakan nitrobakter ya, contohnya itu nitrobakter, dan nitrobakter itu buat sendiri, jangan beli mahal ya. Kita bongkar semua yang ada di kios itu, kita bongkar asam humat ya, pakarnya itu kita bongkar dari piro 170 itu 1 liter, kalau buat sendiri hanya 5.000. Nah, coba asam humat ngerti nggak ngerti? Belum. Nah, apa Pak Tukijan kotaan sing rotok banter apa fungsinya? Pembenah tanah, pH menjadi naik secara cepat. Nital itu sebagai makanan dari mikrobia, karena itu juga merupakan sebenarnya adalah POC tapi dominan ke asam humat, yaitu contohnya seperti itu. Biji gulma ya itu tidak akan tumbuh dengan PGBR yang murni ya. Walaupun tumbuh dia akan bukan kerja mati, apanya itu tunasnya itu akan menjadi mati. Lah kenapanya tidak perlu dijawab, karena harus Pak Gatot ini dalam kuliah semester berapa nanti Pak ya, itu ya, 1 semester nanti paling enggak ya. Tapi intinya bahwa petani sudah menggunakan itu dan tidak tumbuh gulma itu. Nah, nanti kalau ingin saya panggilkan ada di sini. Tadi malam tidur di rumah saya, dan beliau dari Malaysia datang dengan mendarat di ya. Kenapa Malaysia? Karena dia adalah Upin Ipin ya, Upin Ipin. Jadi PPAH atau petani itu kalau hanya berdua di wilayah kami itu biasanya kan, kalau kita ajari itu kan biasanya hanya berdua. Ini Upin Ipin. Upin Ipin Songgon itu ada, nanti datang. Upin Ipin Ambulu Anjong juga ada, Aklis Sahrul ya. Upin Ipin Nanu juga ada, nanti bisa kita panggil untuk testimoni ya. Monggo sebelum kita panggil, nanti kalau diinginkan ada pertanyaan lagi yang mungkin di sisi sini tentang apapun, pertanyaan salah tidak apa-apa. Mana? Hah? Pak Kawit ya, jadi petugas apa ini? Hah? Apa? PPT ya? Saya tidak begitu kenal, lupa pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya ikuti mulai awal, alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang saya peroleh. Mudah-mudahan sampai rumah masih utuh ilmu tersebut. Ini akan menengok ke belakang, kurang lebih kalau dari 2009 ke sekarang ini sekitar 15 tahun yang lalu saya bermasalahnya di lahan area sawah saya dan sekitarnya. Di sana budayanya padi pantun. 2007 ada program IP berapa itu? 400. Saya kewalan tentang penggerek dan mereng di lahan sekitar saya itu kewalan. Pernah saya minta solusi ke beliaunya Pak Gatot, gimana Pak langkah saya? Cuma Bapak jawabnya saya tidak mengartikan Pak, nggak bisa menangkap. Jawabannya bangun lebih awal ya, istirahat terakhir. Bingung saya mengartikan. Nah, sampai sekarang lah, jadi yang namanya OPT di wilayah saya juga masih belum selesai Pak. Terus mungkin ya yang
kami mencoba informasi-informasi dan teknologi, ternyata betul kalau bahan organik tanah itu cukup atau over ya. Ternyata di sana tanamannya bagus, muncul antibodi yang lumayan bagus. Alhamdulillah kemarin ada yang nirukan Pak Haji siapa saya lupa, menirukan tapi teknologinya keliru. Pupuk organik yang masih mentah dibawa ke sawah, nyuruh orang ya, 1 sak, setengah sak Pak, bukan 1 sak, itu kurang lebih sekitar 6.000 sampai disebar. Betul nggak? Terus dengan perkembangan teknologi, kami juga ingin tambah pengalaman. Kami mencoba menggunakan Lotararia buku hijau. Akan tapi teknologi saya itu beda Pak. Kalau mbah saya dulu itu dalam satu dalam petaan itu disebar bibit Lotararia itu. Setelah umur kurang lebih 1 bulan atau berapa diolah. Kami mencoba, saya tanam di pinggir sungai, di pematang. Setelah itu kurang lebih tinggi sekitar hampir 2 meter ya. Saya potong dari tanah itu 20 cm. Alhamdulillah, karena bibitnya sulit, benihnya, alhamdulillah setelah 2 bulan lagi tinggi lagi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kami tidak kekurangan pupuk hijau itu. Nah, terus permasalahan kami pertama, tetangga sawah saya itu cuma mengetawakan, jadi nggak menirukan. Ada yang menirukan salah lagi, yang saya informasikan tadi. Terus kendala saya Pak, yang kerja itu muring-muring Pak. Jadi yang tanam dan yang nyang itu gatal semua sampai tangannya membengkak Pak. Cuma kami sampai nggak jujur. Kok kalau tanam kerja di sawah jenengan kok gatal semua kaki dengan tangan? Ya maaf, kemarin katanya ada itik liwat masuk ke petaan saya kan saudara. Jadi jawabannya sesungguhnya Pak, bagaimana antisipasi tanah saya sekarang ini agar supaya tidak gatal yang kerja. Terus kurang lebih tahun ini informasi aja tahun 2016 kami dapat informasi yang bagus Pak, bisa menekan OPT yang sangat luar biasa. Tapi sepertinya saya udah adik jawabannya itu semu. Nah insya Allah nanti kalau insya Allah tetangga lahan saya ya tahun 25 ya insya Allah OPT tidak terlalu bermunculan. Ini sumber dari senior saya, insya Allah namanya Pak Cip Probolinggo. Mungkin ada hadir Pak Cip? Nah, terima kasih ilmunya Pak Cip. Insya Allah tahun 2025 saya laksanakan pun. Jadi itu Pak, antisipasi bagaimana tanah yang cukup bahan organik tidak gatal ke yang kerja. Saya kira itu dari kami, mungkin ada penyampaian kami yang kurang jelas dan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Gatot dimaksud. Jadi kuncinya itu ada di proses fermentasi. Di dalam proses fermentasi itu memang menghasilkan banyak senyawa kimia dan macam-macam, termasuk juga itu akan dari awal akan mendatangkan tadi saya katakan detrifora itu yang merajang bahan organik tadi itu Crotalaria tadi itu yang masuk ke dalam tanah. Dan ini ada orang yang tidak tahan dengan tengu. Nah, di situ juga ada yang namanya detrifora itu ada yang dari bangsa yang ikut serta di dalam proses fermentasi. Baru setelah itu agak halus hasil perajangan oleh serangga tadi, baru mikroba yang bekerja, bakteri maupun jamur. Nah memang dalam proses fermentasi itu timbul
senyawa-senyawa kimia yang belum tentu setiap orang tahan dengan alergi tadi itu, sehingga bisa menimbulkan rasa gatal. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, seberapa gatalkah itu kejadiannya? Dan yang kedua, sudahkah pernah dicoba dengan cara-cara lokal spesifik di sana agar supaya tidak terkena tidak timbul rasa gatal tersebut? Atau mungkin mana lebih baik hanya karena rasa gatal kemudian menambah biaya, kita potong pupuk organiknya, krotalarianya, kemudian kita lakukan proses fermentasi di luar. Nah, ini mana yang lebih enak? Jadi menurut saya mungkin yang terjadi memang dalam proses fermentasi itu akan menimbulkan senyawa-senyawa kimia yang bisa menimbulkan rasa gatal atau alergi kepada manusianya yang bekerja di situ. Nah, jadi kalau tadi sama aja dengan peristiwa BBisasi padi kita itu, menanam padi plus bebek itu juga timbul rasa gatal semacam itu. Solusinya ya jangan kemudian malah ke kimia, itu aja Pak. Itu kalau ingin selesai ya itu tadi kaki kita itu kita belonyoi dengan uli bekas misalnya, solar itu memang hilang itu, tapi ya tanduran ini mati kabeh misalnya gitu ya. Termasuk mikroba yang kita bangun tadi akan mati semua dengan cara itu. Jadi itu saya kira ada banyak pilihan-pilihan di situ. Apakah kita menggunakan cara yang paling aman? Cara yang paling aman adalah kita tebang, setelah kita tebang, kita chopper, kemudian kita produksi pupuk organiknya di luar. Itu kalau itu aman itu sudah, karena dia sudah jadi, pupuk organiknya sudah jadi, sudah mengalami proses fermentasi lewat panas, itu biasanya sudah jadi. Senyawa kimia-kimianya tadi yang menimbulkan alergi itu akan hilang atau berkurang, bisa berkurang. Itu barangkali yang bisa saya tawarkan. Lebih dari itu saya belum pernah baca pustaka apakah ada obat atau apa. Nah, kalau saya sih tidak senang ke obat, lebih baik prosesnya tadi itu. Bagaimana proses begini kan, pada dasarnya kapan kita memberikan krotalaria kepada lahan sawah kita, itu kalau memang kesuburan tanah itu sangat turun drastis. Jadi kalau misalkan kesuburan tanah itu sudah kurang dari 2%, dan itu tidak sedikit, maaf ya Ibu dan Bapak, bahan organik tanah kurang dari 2% itu tidak sedikit di lahan padi kita. Bahkan ada juga sudah ada yang tanah mati. Apa itu tanah mati? Kandungan bahan organiknya turun dari 2%. Kalau masih 2% itu tanah sakit. Ya, kalau tanah sakit itu menyembuhkannya gampang, bahan organik. Nah, saat tanah mati pun menyembuhkannya juga gampang. Menghidupkannya juga dengan bahan organik. Jadi kalau memang tanah kita itu rendah, itu banyak cara sebetulnya kita melakukan perbaikan kesuburan tanah tadi dengan pembenahan tanah. Memang yang paling bagus itu sebetulnya pupuk hijau, dan itu jarang dilakukan oleh petani kita. Tapi nenek moyang kita dulu biasa. Apalagi kalau petani-petani tebu, itu udah biasa itu. Krotalaria macam-macam sudah biasa itu mereka zaman dulu itu. Tapi kalau petani padi jarang. Hanya yang perlu saya sampaikan dari hasil penelitian mahasiswa ilmu tanah, penanaman krotalaria selama paling lama 3 minggu itu akan menghasilkan biomasa yang sangat banyak, tergantung kepadatan jumlah biji yang kita tebar, dan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik per hektar. Sudah cukup di situ. Jadi tanah merapat dalam waktu 3 minggu, yang itu pokoknya begini. Titenani itu Pak ya. Kapan kita akan menghentikan dan kita akan segera masukkan nanti ke dalam tanah? Kalau kita patahkan begini gampang, hentikan itu sudah. Masih gampang, begitu ini sudah mulai sulit, hentikan sudah. Karena itu akan lama nanti proses fermentasinya. Itu biasanya dicapai kurang dari 3 minggu. Kalau lebih dari 3 minggu itu sudah susah dipatahkan, dan itu proses fermentasinya lama.
Dan kalau proses fermentasinya lama, itu ada masalah nanti dengan tanaman padi kita, karena nanti akan masih terjadi proses fermentasi berlangsung dan itu timbul panas yang rusak tanaman padi kita. Jadi 2-3 minggu itu sudah cukup sebetulnya, dan itu akan ketika kita tebang terus kemudian kita olah tanah langsung, itu akan segera menjadi pupuk organik. Jadi sekali lagi tergantung tingkat kesuburan tanahnya. Kalau memang tingkat kesuburan tanah itu perlu pembenahan segera dan itu parah kesuburan tanahnya, kita bisa menggunakan protalaria. Kalau itu tidak, kurang parah, sebenarnya gampang. Caranya adalah padi-padi pantunnya hentikan, padi-padi palawijanya gunakan legum. Itu akan memperbaiki kesuburan tanah dan itu bagus dan itu dikehendaki. Nanti untungnya tidak hanya kesuburan tanah, termasuk kita memotong siklus hama dan penyakit. Banyak manfaatnya sebetulnya. Jadi sekali lagi mungkin lebih amannya kalau kita budidaya lahan kering, penggunaan pupuk organik dari tanaman Crotalaria itu mungkin lebih aman, tidak menimbulkan rasa gatal. Ya, tapi kalau itu di padi kok mungkin memang menimbulkan rasa gatal. Saya sendiri belum pernah coba. Tapi bagaimana mengatasi hal ini? Ya, bagaimana mengatasinya? Memang proses fermentasi harus menimbulkan, seringkali menimbulkan hal-hal semacam itu. Dan tergantung manusianya, satu dengan orang yang lain tidak sama. Ada yang tahan. Dari itu ada yang tahan, tidak apa-apa, tidak timbul rasa gatal. Tapi ada yang tidak tahan. Nah, mana pilihannya? Ya tadi, coba kita lihat tingkat kesuburan tanah kita itu sejauh mana turunnya. Kalau itu memang tidak terlalu parah tingginya, itu bisa kita menggunakan mengatur rotasi tanaman. Kita mengatur pola tanam. Ya, mengatur pola tanam. Dengan mengatur pola tanam itu harus kita masukkan di situ legum, tanaman legum. Karena dengan jeraminya masuk ke dalam tanah, itu akan segera memulihkan kesuburan tanah. Itu mungkin alternatifnya, tetapi saya tidak punya obat untuk menimbulkan mencegah rasa gatal itu. Mohon maaf, nanti tekonang malam boleh obat mana? Sing sitok rampung, sitok masalahnya rumahnya. Barangkali itu. Jadi kita pilih kesuburan tanah kita itu sejauh mana rusak. Di tebu pun juga begitu. Kalau itu parah, biasanya Crotalaria yang digunakan. Tapi kalau itu tidak terlalu parah, itu mereka menggunakan legum yang umurnya pendek-pendek, termasuk itu tadi yang berduri itu, mimosa, itu digunakan. Itu bagus itu. Jadi kalau kesuburannya terlalu parah bisa digunakan itu. Tapi kalau parah kesuburannya rendah, di tebu itu misalnya panenannya hancur, itu biasanya kita menggunakan petani Indonesia yang dididik Belanda waktu itu bisa menggunakan Crotalaria. Bisa sampai 6 bulan, bisa sampai umur 6 bulan ditanam di situ. Yang mereka punya peralatan mekanis ya, mesin traktor itu, sehingga bisa mudah masuk ke dalam tanah. Itu monggo pilihannya Mas. Yang pasti saya tidak menganjurkan terus ke kimia supaya tidak gatal. Ada pilihan-pilihan lain, kita akan memasukkan apa untuk memperbaiki kesuburan tanah kita. Kalau memang itu parah, ya mau tidak mau memang itu. Sebab kalau Bapak Ibu akan menggunakan kotoran sapi untuk BO yang 2% atau di bawah 2%, uangnya banyak sekali itu. Karena yang datang nanti berapa truk, nah gitu. Nah kalau dengan Crotalaria, enaknya 1 kali tanam dengan 3 minggu tanam, 3 minggu masa tanam, itu sudah hasilnya pupuk organiknya bagus sekali. Bagus sekali. Dan maaf ya, untuk mempertahankan kesuburan tanah akan lebih tahan lama penggunaan pupuk hijau daripada pupuk kandang. Lebih tahan pupuk hijau, lebih bertahan pupuk hijau. Bahkan yang akhirnya menghasilkan apa tadi? Ya itu beliau apa hasilnya Pak? Yang nitrobakter. Jadi nitrobakter itu hasilnya nanti apa? Nitrobakter itu ya
Enggak, ya. Ya. Enggak, itu loh apa namanya? Bahan organik itu. Yes. Asam umat. Itu dari bubuk hijau jauh lebih banyak rasanya. Jauh lebih banyak. Oleh karena itu lebih utama. Penggunaan bubuk hijau untuk mempertahankan kesuburan, memperbaiki dan mempertahankan kesuburan. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot Jono. Kita cukupi ya, mungkin untuk materi apa. Mujed, petani dari Kencong. Kami sering mendengar konsep bahwa mikroorganisme itu menguraikan residu. Jadi mumpung ada ahli ingin mendapatkan keterangan, kira-kira konsep bahwa mikrobakteri itu menguraikan residu itu apakah termasuk pada proses tumbuhan yang masih hidup? Misalnya padi dispray dengan pestisida kimia, kemudian selanjutnya kita menggunakan bakteri-bakteri pengurai yang konon ada istilah endofit masuk ke jaringan tanaman sehingga mampu menguraikan residu kimia yang ada di tanaman tersebut. Terus yang kedua, konsep bahwa pupuk kimia yang kita sebarkan ke lahan untuk diserap oleh tanaman, apakah betul prosesnya itu harus diorganikan dulu oleh mikroorganisme untuk bisa diserap oleh akar tanaman kemudian menjadi dorongan tumbuh bagi tanaman tersebut? Demikian, terima kasih. Yang kedua, kita sering dengar bahwa proses terserapnya pupuk kimia untuk bisa diserap oleh tanaman itu konon harus diorganikan dulu oleh mikroorganisme gitu. Apakah itu betul pernyataan seperti itu? Apakah memang masih dalam bentuk kimia kemudian diserap oleh tanaman itu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mujed. Jadi pertanyaan gitu Pak, mikroorganisme ini apakah bisa mengurai bahan-bahan residu baik kimia atau logam-logam berat di dalam tanaman? Ya, di dalam tanaman, bukan di dalam tanah ya, Pak Mujed. Di dalam tanah gitu. Yang kedua, apakah pupuk kimia yang beredar itu mungkin ya, itu apakah masih membutuhkan mikrobia agar pupuk itu bisa terserap oleh tanaman? Gimana Pak Gatot? Yang kedua, benar. Memang ada mikroba yang membantu garis. Ini tidak bisa tiba-tiba langsung bisa diserap oleh sistem peredaran. Harus ada yang bekerja. Yang bekerja yang mulai itu semua. Jadi yang kedua. Dan yang pertama begini, Pak, bicara tentang residu pestisida. Itu sekarang ini banyak lahan petani yang sudah lapor ke Brawijaya tidak lagi bisa ditanami sehingga tumbuh normal. Pada umumnya tanamannya kerdil. Setelah ditanya, Bapak frekuensi aplikasi herbisidanya, karena tidak mempan Pak. Nah itu sudah. Kalau perlu bagi sore. Artinya sebegitu hebatnya frekuensi dan konsentrasi setiap dosis. Sehingga akhirnya tanda petik semua kehidupan mati. Kami itu sampai didatangkan ke Ponorogo. Dia petani bawang merah. Waduh, namanya herbisidanya luar biasa. Nah, terus kalau sudah seperti itu apa yang harus dilakukan? Bukan mengamankan residu sida-sida yang ada di tanaman, tetapi mengeliminir residu yang ada di dalam tanah. Nakalan Pak, kalau awal dewi mengurangi residu yang ada di tanamannya, nakalan itu bahaya ini. Bahaya. Oh Bapak rumusnya apa? Bahaya itu. Mir itu tandurannya mengandung ini, tapi tanah ini akhirnya berkurang. Pasti bahaya. Yang benar itu sebetulnya sebaiknya bagaimana kita bisa mengeliminir residu
sida ini makin lama makin berkurang, sehingga pada akhirnya tidak ada yang mampir ke sistem perakaran tanaman. Nah, itu memang ada. Jadi bahan kompleks mikroba itu ada yang bekerja ke arah sana. Mulai dari PDPR Sidomunas pun juga bisa bekerja ke sana. Hanya ya begini, ketika kita keuntungan suatu taman analogi adalah pupuk organik. Pupuk organik kita perkaya dengan mikroba, kompleks mikroba. Itu nanti akan bekerja sinergi. Nah, dengan cara itu makin lama akan makin berkurang. Dan juga tidak sedikit tanaman yang mampu menyerap residu-residu kimia, termasuk juga logam berat. Antara lain adalah eceng gondok. Nah, eceng gondok. Makanya Mas, Mbak, kalau ada orang jual pupuk organik eceng gondok, hati-hati. Karena itu pahlawan kesiangan eceng gondok itu. Dia menyerap residu pestisida dan senyawa-senyawa ini beracun. Dia serap di situ. Terus wadah di siji nih, di tanaman itu, kemudian dibuat pupuk organik. Itu sama dengan memindahkan pupuk organik plus residu racun ke lahan pertanian. Jangan dibeli, jangan dibeli, Pak. Jangan dibeli itu. Mohon jangan dibeli ya, jangan dibeli. Karena biarkan dia bekerja karena sifatnya sebagai pahlawan. Biarkan aja di situ dia bekerja seperti itu. Jangan kemudian dikumpulkan jadi pupuk organik. Itu sangat fatal. Logam-logam berat pindah ke lahan pertanian kita nanti, dan itu nempel di beras, kemakan manusianya. Gitu. Jadi ibu bapak hati-hati. Kalau misalnya lagi gini, salah satu upaya untuk menurunkan senyawa racun dan logam berat sebelum menuju ke tanaman padi organik, kan biasanya dibuatkan kolam gitu ya. Itu untuk menampung racun yang dari luar, kemudian dikurangi residunya dengan cara apa? Termasuk tanaman ini, eceng gondok ditanam di situ. Tapi sekali lagi, mau eceng gondok ini jangan sembarangan buangnya, atau malah matur suwun ono pupuk organik. Itu gawat itu. Sama dengan memindahkan kumpulan residu tadi racun ini ke dalam. Jadi jangan dibuang. Jadi sekali lagi, idealnya memang kita bisa menyelesaikan masalah residu tadi itu dengan cara menghentikan sumbernya. Jadi sejak itu hentikan herbisidanya. Terus lakukan pengurangannya dengan proses-proses mikroba tadi itu. Ada kalau tidak salah, mohon maaf saya tidak hafal kompleks mikrobanya apa saja. Tapi kalau tidak salah PGPR PON itu juga bisa bekerja sebagai menyelesaikan itu. Jadi sekali lagi jangan kemudian melakukan itu tapi kemudian terus masih menggunakan herbisida. Jadi jangan sampai terjadi itu. Gimana? Ini tadi yang mengenai eceng gondok. Berarti eceng gondok itu akan lebih bermanfaat pada saat eceng gondok itu hidup di antara tanaman, gitu, Pak. Daripada eceng gondok kita ambil kemudian kita bikin seperti POC atau yang lain-lain tadi. Kalau melihat eceng gondok itu menyerap logam-logam berat, kemudian kalau kita buang di tanaman kemudian akan diserap oleh tanaman dan lain-lain. Eceng gondok memang sifatnya seperti itu. Tidak semua tanaman punya sifat seperti eceng gondok. Kalau Crotalaria, insya Allah tidak. Crotalaria itu tidak mempunyai sifat menyerap residu racun maupun logam berat. Hanya eceng gondok Pak yang mempunyai sifat itu. Jadi hati-hati dengan eceng gondok. Jadi kalau bisa ya sudahlah, merem aja, itu ketekan di mana di kolam-kolam besar itu, bendungan-bendungan itu sampai di Sumberman. Jangan kemudian jadi sok pahlawan kita proses menjadi pupuk organik tambah sama dengan memindahkan kumpulan itu ke sana. Mohon maaf, ini agak menjadi penting eceng gondok ini, Pak, karena beberapa di antara kami di bawah itu memanfaatkan eceng gondok itu untuk POC gitu, asam umat dan lain-lain. Nah, kalau keterangan dari Bapak barusan tidak dianjurkan, ya otomatis itu harus dibatalkan di bawah itu nanti. Sebelum jauh, akan lebih ideal kalau Bapak mempelajari hulunya. Sakomen di Banyuwangi, melewati industri opai. Kalau kemudian apa herbisidanya di hulunya itu seperti itu banyak.
kalau memang risikonya tinggi, apalagi bisa dibuktikan dengan analisa. Nah, lupa sampai ini Pak, macam-macam gitu aja. Jadi menurut saya coba ditelusuri hulunya ini apa. Kalau ini industri Pak, industri berat macam-macam, ya mau tidak mau akhirnya terserap dengan sendirinya secara otomatis itu. Terus demikian juga penggunaan herbisida di hulunya bagaimana? Kalau ini tinggi, ya dengan sendirinya logam-logam berat itu akan Terima kasih, Pak. akan lebih enak, hati-hati gitulah Pak, ya saya kira, daripada mimpi-mimpi diimpeni. Terima kasih. Begitu ya Pak Mujed. Tetapi saya ingin juga berpendapat. Ya, berpendapat karena beliau-beliau ini yang seragam-seragam biru itu juga sebagai, saya ikut di komunitas beliau, jadi APJ, Aliansi Petani Jember, di mana tidak 4 bulan seperti kita HPH, tapi 2 bulan sekali kami bergerilya gitu, di kecamatan. Mana APJ? Banyak Pak. Jadi selain PPH Tapal Kuda, kita juga diikuti bergabung juga pada hari ini komunitas APJ alias dan ada lagi TITOA, Tani Organik Alami gitu. Mengolah limbah menjadi berkah ya. Tani, kalau APJ itu budidaya medik, murah murah, efisien dan irit. Nah, itu Pak ya. Pertanyaannya, saya ingin menambahkan bahwa bakteri PGBR gitu, itu antara lain salah satunya dia sebagai bioremediator ya. Sehingga gimana Pak Kadep, apabila enceng gondok ini betul menyerap utamanya dalam logam berat Fe ataupun Al umpamanya contohnya, nah ini apabila sudah terfermentasi gitu, dengan ini kita clearan dulu. Apabila itu sudah mengalami fermentasi gitu, dengan bakteri PGBR tadi, salah satunya loh ya, yang lain mungkin bakteri mungkin PGBR dari golongan Trichoderma dan Gladium dan sebagainya. Nah, apakah ini tidak hilang Pak residu yang ada di Bapak ada pertanyaan begitu kemarin ya Pak Begijan ya. Apakah itu tidak hilang dengan peran PGBR sebagai bioremediator tadi? Ya, bioremediator itu adalah mendegradasi daripada polutan-polutan yang ada di tanah ataupun di bahan-bahan organik. Demikian. Mungkin ini gimana, apa ditambahkan atau gimana Pak? Mungkin ini ada, boleh, monggo. Atau ada yang mau nambahi pertanyaan itu? Saya tambah bingung, nggak ketemu jawabannya. Begini, jadi kita tetap menggunakan prosedur baku. Prosedur baku adalah pembuktian. Tetap aja kita lakukan pembuktian. Jadi mungkin satu-satunya cara Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, misalnya dengan UNED. Terus kemudian kita melakukan percobaan itu, terus kita kerjasama dengan Pak pembimbingnya, tolong kirimin mahasiswa Pak yang meneliti tentang hal itu. Jadi karena begini, tetap saja harus ada dasar kuantitatif untuk mengatakan bahwa setelah mengalami proses fermentasi yang berlangsung ini yang dilakukan oleh mikroba ini terbukti bisa menurunkan ini sampai, kalau sudah ada data itu aman. Kalau tidak pernah dianalisa kan, siapa berani menjamin itu adalah riset, ada di penelitian. Saya kira itu. Jadi jangan kemudian, soalnya kalau sudah bicara tentang logam berat itu, masalahnya itu Pak, tidak ada yang instan penyakitnya. Sekali lagi ya, tidak ada yang instan penyakit dari logam berat itu. Pernah tahu logam berat itu yang menakutkan itu apa? Yang di negara mana? Jepang. Orang kehilangan tinggi tubuh, tambah penyakit.
sampai seperti itu. Tapi itu berlangsung lama baru. Nah, kalau kita tidak menggunakan analisa, nunggu korbannya berat. Jadi kalau kita ingin membuktikan itu, ya dilakukan dengan penelitian. Setelah itu diukur berapa yang bisa termakan atau terdegradasi, dan itu biasanya kan dia akan tercuci setelah dilepaskan dari senyawa-senyawa pokoknya, dia akan terlepas, terus nanti diikat oleh apa? Nah, mungkin nanti ini harapannya nanti akan terlepas, tercuci oleh air. Nah, airnya kemana? Nah, ini airnya kemana? Nah, itu ya seperti itu saja. Jadi segera saya harapkan kalau memang produk ini mempunyai harapan besar untuk bisa dijadikan uang sebagai pupuk organik cair atau yang lain, coba mau tidak mau kita buktikan dengan analisa. Nah, analisa laboratorium. Kalau dari analisa lab tersebut bisa membuktikan terjadinya penurunan kandungan katimus sekian persen, kemudian sudah termasuk kategori dia aman, ya tidak masalah. Itu aja. Mudah-mudahan menjawab Bapak-bapak. Terima kasih. Cukup ya untuk bahan diskusi gayang ini. Kalau dituruti mungkin saat maghrib ya. Tambah apa? Ya saking kerasa nih. Ini orang-orang militan semua mas, saya pikir. Untuk 3 materi ini saya pikir sudah. Kemudian saya ingin terima kasih untuk Mas Ade, Mbak Burami dan Pak Gatot. Kemudian saya ingin yang mungkin 10 menit ini akan membahas tentang kemandirian PPH. Saya kok tidak percaya apa betul PPH itu mandiri dan memandirikan. Gitu. Apakah betul loh PPH betul-betul mandiri? Terus memandirikan gitu. Mandiri ini kan untuk diri sendiri dan atau kelompoknya. Tapi apakah kelompok itu juga memandirikan temannya? Ayo. Betul atau tidak? Coba Lumajang, ada yang ingin menjawab keraguan-raguan saya ini. Siapa Lumajang? Siapa? Pak Umar, coba sini Pak Umar. Ayo. Omong-omongan. Omong-omongan gayeng. Sini Pak. Sini Pak. Ini saya kan tidak percaya Pak Umar ya. Pak Umar ini coba kenalan dulu Pak. Anu mic-nya mana? Kenalan dulu Pak Umar. Ini khusus untuk PPH loh ya. Nah, namanya Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Umar Buang, asal Lumajang, Desa Jarikono. Untuk kebetulan kami itu anggota Awan Gono yang dulu pernah dibimbing ke Nganjuk. Iya, 1 kali, dan kebetulan waktu itu nggak begitu berjalan orang-orang. Waktu belajar di Nganjuk itu jenengan berhenti untuk tidak berproduksi atau memperbanyak agen hayati. Latihan agen hayati untuk diri sendiri. Sendiri. Terus sekarang? Terus sekarang ada teman yang sangat semangat. Siapa teman itu? Mas Ade. Wah ini mungkin ini kok dikira aku nyeting ya, aku tak tekoni yang liane ya. Nah ini jenengan berarti semangatnya dari sama diajari Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade dari mana dulu biasanya? Loh dari jenengan. Nah. Enggak, saya enggak pernah ngajari ini maksudku dari dari ngajari. Mas Ade ngajari berapa orang? 2 orang. Jadi dari Mas Ade ngajari 2 orang, Pak Umar dan Pak Samsul Arifin. Oke. Jadi 2 orang itu sampai ngajari temannya ada? Ada Pak. Oh, kurang lebih 7 Pak. 7. Nek ngajari tak seneni ya. 7 Pak. 7. Yang Nah, satu gitu. lain desa Pak. Lain desa, 7 orang. Ya, ada di Kabuaran. Nah, ini jangan begitu bisa memproduksi atau memperbanyak. Ini untuk yang sekarang ini ya, untuk diri sendiri atau kelompoknya sudah? Ada untuk yang diri sendiri, ada untuk yang kelompok. Kelompoknya, kelompok sendiri. Ya. Jadi sama mengajari teman-temannya. Ya. Nah, tepuk tangan. Ternyata keraguan saya itu terbukti bahwa beliau sudah mandiri dan memandirikan. Jadi
secara tidak langsung strategi MLM multi level mandiri ini sudah terbukti di PPAH komunitas BW. Jadi jaringan PPAH, jaringan kemandirian PPAH ini sudah terjalin Pak Puji, ya, di Jawa Timur, di Tapal Kuda, Jawa Timur saya tidak ngerti. Nah, saya wilayah kami ini saya diajaki terus ini, walaupun pensiun diajaki terus ini di Tapal Kuda Pak. Jadi untuk yang lain saya tidak tahu. Ya. Jadi nenek sudah ngajari, sudah di kelompoknya sudah. Ya. Untuk yang pertama saya praktekkan pada tanaman jagung, Jagung. sama cabai. Ketika sama ngajari ke petani, ini bagaimana biayanya dan sebagainya? Sama dapat honor atau tidak? Kan Pak? Boten. Oh. Boten. Ya rugi. Boten, kerjasama Pak. Kerjasama. Oh iya, kerjasama ya. Saling belajar. Saling belajar. Artinya gini Pak Gatot dan Pak Puji. Artinya PPAH di Tapal Kuda ini tidak terfokus, tidak tersentral di satu tempat. Puluhan ribu liter untuk dibagikan, puluhan ribu untuk dijual belikan. Kan tidak begitu kan? Tidak. Nah, artinya PPAH Tapal Kuda itu begitu. Dengan ikhlas memberikan ilmu kepada teman-temannya, multi level mandiri, bukan multi level marketing. Ya. Ternyata secara TSN ya, terstruktur, sistematis dan masif ya. Ini tidak disangka-sangka, tidak kami sangka ini sudah berjalan ya. Yang sedang tenar kan TSN ya, terstruktur mana dari lab, kemudian dari petani ke petani ke teman-teman petani ya. Itu ya. Ada yang membuat saya semangat lagi Pak, itu waktu ada di Tanggul Pak. Nah, di Tanggul pas apa itu? Itu pembelajaran apa, tanggal 29 ketika milenial. Iya. Bintang milenial ya, Bu Kami tadi ya. Sama cek milenial juga ya. Saya tidak diundang karena sudah kolonial ya. Waktu itu saya tidak diundang. Dari Pak Sasrul apa itu? Sasrul. Itu yang mempelajari. Pak yang Sasrul Lab. Iya. Oh. Itu yang membuat saya juga tambah semangat Pak. Nah, ya betul. Jadi gitu dia. Tangan. Nah. Jadi PPAH Tapal Kuda memperbanyak agen hayati, tidak tersentral di satu tempat, membuat puluhan ribu untuk dibagikan. Karena apa? Harapannya agar mereka mandiri dan berorientasi pada kemandirian, bukan dijual. Itu kata kuncinya di situ. Jadi apapun yang Bapak inginkan, maka belajarlah ke kami ya, dengan biaya gratis. Tapi itu tadi, demi keberlanjutan maka mari urunan untuk makan. tetap itu. Jadi kami tidak ada biaya. Syukur-syukur kalau tidak mengharap, memang tidak mengharap agar kita bebas, ya, agar kita bebas, tidak bisa ditekan-tekan oleh mereka yang berduit, kata Pak Sori tadi. Kita bebas, di PPH kita bebas banget, merdeka. Nah, terima kasih Pak Umar, terima kasih. Belum Pak Gatot mungkin mau tanya, enggak. Maaf Ibu Bapak, termasuk Pak Puji, mohon maaf. Jadi begini, Mas jangan pergi dulu. Saya jalan ke Kabupaten Bogor. Jadi begini, perguruan tinggi Pak Puji kemarin itu juga pada waktu di Nganjuk dan sebagainya itu sempat berbicara begini. Sopo sing iso nglanjutke PhD? Sopo sing nglanjut? SLPHT seorang meneh. Kita berharap kepada para POPT. Cukupkah dari para PPT karena harus tambah lagi, bahkan sudah banyak yang pangsil gitu ya. Nah terus waktu itu kami sudah berpikir bahwa insya Allah bisa ini, bahkan teman-teman PPAH inilah kelak yang berada di garis depan jadi lokomotif, karena insya Allah jadi lokomotif. Jadi Bapak itu sudah menciptakan lokomotif, Bapak ada di depan terus menyediakan gerbang-gerbang di situ.
Hei wong nek kepingin melok lokomotifku, delok gerbong iki, apa muni ini? Oh, nek aku melok gerbong iki. Nah, itu terbawa lagi semua. Ini sok luar biasa. Harus. Saya menangis. Ketemu jawabannya di sini. Mandirian itu ketemu di sini. Ya, jadi ternyata untuk mewujudkan PHT ke depan, ini teman-teman PPAH. Hanya yaitu PPAH ini mungkin agen hayat ini pengetahuannya mungkin sudah lebih dari cukup. Berikutnya yang perlu adalah di lokomotif ini perlu ono kerpean ya apa sih PHT ku jani, ya apa sih masa depan PHT ku jani, di sini posisi ini PPAH itu di PHT ku jani. Nah itu yang perlu. Sehingga kita harapkan nanti utuh emas itu nanti akan membawa PHT kemana-mana. Itu yang kita harapkan. Terus kemana lagi kita akan berharap? Maaf dari Direktorat Pelindungan sudah pulang. Mas dari Direktorat Pelindungan apa sudah pulang? Belum toh? Belum ya seharusnya. Belum. Nah ini perlu saya laporkan ke Direktorat Pelindungan, ke Pak Gandhi nanti bahwa ada dana hipotesa kita, asumsi kita tadi akan didukung oleh bukti. Buktinya ini tadi sudah bisa. Jadi bapak-bapak itu nanti akan mendapatkan amanah tanpa ada surat, karena dengan sendirinya bapaklah nanti akan menyebarkan PHT dengan baik dan benar, karena bapak lebih tahu lewatnya apa kendaraannya, lewatnya apa tadi PPAH. Tapi janjinya sama ini kok gak paham benar tentang PHT, tidak akan pernah solid untuk bertugas mewartakan hal ini. Jadi oleh karena itu saya yakin ketika Mas ikut pertemuan ini tadi akan timbul ancaman-ancaman yang aneh itu sudah. Ngomongnya Pak Gadot ini aku kok itu yang saya harapkan. Ajar itu. Ada satu Ya. saya kepingin ada di Lumajang ini ada petani tembakau organik. Ya. Begini, boleh saja, dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, tidak terlalu sulit, maaf ya. Pertanian organik itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang membuat sulit siapa? Dirinya sendiri. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Anda akan mudah itu. Mengapa begitu? Karena memang belum pernah mendengar menuju pertanian organik itu caranya melebuni betul di melebuni lewat mana. Nah, kalau sudah ketemu jalannya seorang tidak terlalu sulit. Bisa kok itu. Hanya masalahnya begini, Mas. Kalau yang namanya tembakau organik itu tidak serta-merta kemudian nikotinnya tidak ada, tetap masih mengandung nikotin. Nah terus apa gunanya tembakau organik? Yaitu tembakau yang nikotinnya masih tetap tinggi tetapi tidak mengandung residu pasti tidak mungkin itu ya. Nah, kalau itu insya Allah saya bantu. Nah, mungkin nanti begini maaf ya, tadi kan masih ada di slogan yang ketiga organik yes toh, oke toh. Kapan kelompok ini akan mewujudkan pertanian organik itu? Ya harus tahu dulu apa itu pertanian organik. Barangkali pertemuan yang akan datang RTA-nya adalah memahami pertanian organik. Salah satu teman ya begitu ya. Terima kasih Pak Gatot. Itu jadi saya semakin yakin tadi tidak percaya bahwa petani PPAH ini mandiri dan memandirikan. Beda. Yang terpenting ini adalah memandirikan dengan TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Cara tidak langsung kita menggunakan teknik dengan MLM tadi. Terima kasih Pak Umar. Utang. Saya ingin ada satu lagi dari kabupaten lain. Ya, jangan-jangan ini nanti sudah disetting, ya kan? Kabupaten lain, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, mungkin Pak Junaidi, Abah Junaidi, mana Pak Junaidi? Sekaligus sebagai
beliau adalah penemu Jakaba yang sudah menginternasional. Ya. Ingin ngomong-ngomong? Ingin ngomong-ngomong apa tidak para peserta ini? Harus dong katanya. Pak Junaidi mana Pak Junaidi? Apa Junaidi silakan nih. Satu aja. Setelah itu nanti RTL. Jam lagi. Kita kasih tahu. 14.35. Ya, masih kurang waktu. Moga Pak Junaidi, beliau adalah sudah keliling Indonesia sampai Kalimantan, kemudian mana tadi Makassar ya, Makassar, Jogja, ya, di dalam kegiatan ya Jakaba itu. Kalau belum kenal ya ini beliaunya penemu Jakaba yang sudah menginternasional. Monggo Pak Abah Junaidi untuk berkenalan. Santai-santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi lagi perkenalan, nama saya Junaidi atau Abah Junaidi Syahid. Nama ayah. Oh, bapak. Mungkin ada yang menggunakan Jakaba. Banyak. Semua. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Maksudnya apakah bisa menerima manfaat dari Jakaba? Bisa dilihat ke selatan. Bisa membuat sendiri semua. Sudah banyak yang membuat. Bapak akan keliling untuk mengajari teman-teman petani, ngajari teman-teman petani juga. Lalu kayak gini Pak, kabarnya. Awalnya gimana dulu kok sampai ini sampai viral? Sampai viral, monggo. Ini Gini, Jakaba ini kan dulunya belum ada namanya. Ceritanya saya membuat PGPR, yang mana PGPR yang seharusnya menggunakan cara-cara aerob, artinya harus ada seperti aerator. Saya tidak menggunakan cara seperti itu, dibiarkan ditutup rapat, tahu-tahu ternyata tumbuh jamur. Nah, dari sana saya bertanya, pada waktu itu kan baru belajar organik pada tahun 2017. Sehingga saya tanyakan kepada senior-senior, apa ini? Ternyata jawabannya ini adalah jamur patogen. Begitu jawabannya para senior-senior. senior itu apa itu? Iya, maksudnya karena saya aktif di media sosial, di seperti Facebook gitu Pak. Saya tanya di grup-grup pertanian organik, ternyata jawabannya seperti itu. Namun saya tidak percaya begitu saja. Saya uji cobakan kepada tanaman, ternyata pada waktu itu tanaman tembakau yang lagi kena layu fusarium. Alhamdulillah uji coba pertama sukses. Tanaman yang layu itu bisa sembuh, segar kembali. Nah itu pertama kali, ini kok katanya jamur patogen, diaplikasikan ke tembakau yang layu kok sembuh. Nah terus beberapa kali diuji cobakan seperti itu, akhirnya banyaklah bukti di beberapa tanaman. Nah karena jamur ini tidak punya nama, saya mencoba mencari di beberapa jurnal. Ternyata ada yang agak mirip seperti protista. Itu memang agak mirip, bentuknya agak mirip, sama seperti karang, namun lembut, maksudnya tidak keras seperti karang. Ada di jurnal itu ada yang namanya protista. Protista bermacam-macam, ada yang alga coklat, ada yang bermacam-macam coklatnya lah. Cuman ketika saya amati, ternyata di literatur itu yang namanya protista itu hanya hidupnya di air laut dan air tawar yang kedalamannya berapa dalamnya itu, maksudnya kedalamannya lebih dari 100 meter kedalamannya. Itu pertama. Nomor dua, protista itu hidupnya bisa hidup sendiri, artinya bisa menciptakan makanannya sendiri. Itu protista. Sedangkan Jakaba kalau tidak diberi makan dia akan mati. Itu bedanya.
Jadi jakaba ini butuh makan seperti karbohidrat ataupun apalah yang penting bahan-bahan organik, entah itu batang atau daun atau buah-buahan, itu bisa ditumbuhi jakaba. Sementara kalau protista itu bisa hidup, artinya bisa menciptakan makannya sendiri. Itu salah satu perbedaan antara protista dan jakaba. Makanya saya beranikan diri menamakan dengan jakaba dengan adanya singkatan jamur keberuntungan abadi, seperti itu. Lah kenapa? Karena untuk mendapatkannya itu memang keberuntungan. Ada yang banyak itu laporan-laporan, ada yang membuat sampai 10 kali tidak terus gagal. Tapi ketika tidak niat untuk membuat, kadang-kadang datang. Seperti itu. Itu sering terjadi seperti itu. Makanya dinamakan jamur keberuntungan. Kenapa abadi? Karena kalau sudah diaplikasikan menggunakan jakaba, biasanya tanamannya itu abadi. Ya, misalnya gitu. Dan juga tanamannya abadi dan juga jamurnya juga abadi. Jadi tinggal kalau sudah punya jakaba, tinggal ambil, kita kembangkan, pasti itu sudah jadi. Walaupun terkontaminasi apapun, dia akan tetap menjadi. Itulah jakaba. Nah, mungkin ada sebagian yang katakanlah seperti ucapan saya bisa menyembuhkan penyakit. Mungkin ada pengalaman seperti kena fusarium dikocok dengan jakaba lalu sembuh. Ya. Tanya, silakan Pak. Pak Hasim. Pak siapa? Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Adi Sujarno dari Kinclong Jember. Saya menanyakan gini Pak, kalau jakaba itu yang diperlukan itu airnya apa bersamaan dengan jamurnya? Masalah saya pikirnya gini, jakaba itu kan menyerap dari mineral-mineral, saripati atau vitamin yang ada di dalam keringnya beras itu tadi. Nah, yang dibutuhkan itu airnya apa bersama dengan itu yang dibutuhkan. Padahal kalau saya pikir di jakabanya itu semuanya terserap di situ semua. Kalau tinggal airnya kan sudah hampir nol. Gimana itu Pak penjelasannya semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lanjut. Penemuan aneh Pak. Ayo kita kiri. Meskipun desa ngomong, pokoknya ngomong. Kita ngomong aku. Kita kan apa yang kamu temukan gitu kan. Apa nyomong ini? Nyomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya yang tadi itu Pak Tubi dari Subrasih Probolinggo. Benar apa kata Pak Junaidi bahwa jakaba merupakan jamur keberuntungan. Saya menemukan jamur keberuntungan itu waktu diberi dari BPL ini. Jadi dikembangkan. Setelah dikembangkan itu saya menemukan beveria yang langsung terkontaminasi dari walang sangit, itu dicampur dengan jakaba. Itu ternyata perkembangannya itu bagus juga. Terus aplikasinya juga sudah saya buktikan gitu. Terus sudah dilabkan di Pandaan, itu dari Probolinggo, itu labnya di Pandaan, ternyata kerapatannya 10/7. Itulah kalau teman-teman dari dari PPH, kalau ada jakaba, mengembangkan jakaba, terus ada yang di beveria, walang sangit yang kena beveria, kena jamur, itu dicampur dengan jakaba, itu bisa berkembang, bisa dikembangkan. Itu yang saya mengetahui tentang jakaba dan jamur dari beveria walang sangit. Itu namanya jakaba plus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat ini? Betul. Ini jamur yang langsung jawab.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Nah, jakaba itu kan berupa jamur. Ketika tumbuh di tempat katakanlah di media seperti air leri ataupun dedak, itu memang akan terserap. Artinya diurai. Akan diurai oleh jakaba tersebut. Nah, untuk ketika mau diaplikasikan pada tanaman, saya anjurkan sebaiknya fermentasi harus nyampe 1 bulan atau bahkan lebih. Kenapa? Kalau lebih dari 1 bulan, jakaba itu akan larut nantinya. Dia akan pertama akan putih, kedua akan kemerah-merahan, terus menghitam, seperti itu. Lalu lembek. Nah, lembeknya itu akan jakaba itu, nutrisi yang ada di jakaba itu akan larut pada cairan. Nah, itu yang dimanfaatkan. Itu yang dimanfaatkan untuk nyepray atau ngocor tanaman. Mungkin Bapak perlu uji coba mempunyai TDS, katakan TDS. Biasanya jakaba semakin lama dia akan semakin bening seperti air, ya kan? Tapi ketika dicek menggunakan TDS dia akan semakin meningkat. Itu bedanya. Bukannya semakin keruh, semakin padat, justru semakin bening, semakin tinggi TDS-nya. Jadi sampai semakin tinggi, Pak. Ya. Itu mungkin terlarutnya itu sudah jadi partikel-partikel yang lebih kecil, katakanlah nano sudah, mungkin seperti itu. Punya saya sampai hitam tuh. Nah, ya, apanya? Cairannya? Jakabanya itu, Pak. Ya, itu berarti tua. Dia akan larut. Makanya saya anjurkan kalau misalnya menguntur jakaba harus paling tidak punya wadah 2, 1 cadangan, 1 yang akan diaplikasikan atau dipakai. Jangan cuma pakai 1. Kalau masa mau beli wadah takut kehilangan, seperti misalnya ke kios menghabiskan 500 enteng. Iya kan? Ya itu. Padahal beli wadah katakanlah yang kapasitas 200 liter, ya 200 liter itu kan harganya sekitar 200 sampai 300 ribu cuma, tapi dipakai beberapa tahun sampai anak cucu. Dosisnya itu, Pak. Nah, masalah dosis yang saya anjurkan untuk spray itu antara 200 sampai 400 ml per tangki. Itu standarnya. Nggak apa-apa. Itu maksud standar saya. Takut ada yang bilang nanti overdosis. Lah, soal dosis sebenarnya itu yang paling tahu bapak-bapak ini. Artinya dimulai dari dosis kecil dulu, 400 ml dulu. Loh, kok kurang nendang kayaknya. Tambahkan. Kok bikinan sendiri, nggak mungkin rugi, ya kan? Itu. Begitu pula untuk dosis kocor dimulai dari 1:10 dulu. 1 liter 1 liter banding 10 liter. Kurang nendang, tambahkan. Oh iya kan, seperti itu. Nah, terus menjawab pertanyaan dari Bapak yang dari Probolinggo, jakaba itu unik. Jadi jakaba itu toleran dengan mikroorganisme yang lain. Misalnya kadang terkontaminasi trichoderma, kadang juga sering seperti itu. Ada kadang seperti streptomyces juga masuk. Artinya bisa berdampingan, tidak saling membunuh. Apalagi laporan ini baru saya ada laporan bahwa bisa berdampingan dengan Befaria bassiana. Ini pertama kali saya dengar. Kalau soal trichoderma itu sering terjadi seperti itu. Bahkan saya sendiri di rumah karena juga mengembangkan trichoderma, mungkin sporanya itu masuk ke jakaba. Artinya ada jakaba, ada trichoderma. Dua kekuatan, mungkin itu yang akan jadi solusi untuk menghilangkan penyakit atau menyembuhkan penyakit. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah waktunya sudah habis ya kan? Ini masih hanya dikode sama pembawa acara. Nanti untuk selanjutnya ya kan? Ini adalah kami terima kasih Pak Abah Junedi. Monggo kalau ini katanya mau nambah sedikit. Oke, monggo. Ya mudah-mudahan jakaba masuk deretan APH juga. Nanti deretan kita siap-siap.
Abah Junedi, terima kasih. Nah, sekarang ini sudah selesai dari pertanyaan tentang PPAH, kemudian tentang RTL. RTL ini karena waktunya saya sudah di-calling dengan pembawa acara ya. Nah, RTL untuk selanjutnya itu di mana? Ya. Pertama kita pertemuan di laboratorium, kemudian kedua di Banyuwangi, ketiga di Ambulu, keempat di sini, dan semuanya adalah mandiri. Kemudian yang kelima ini di mana? Yang belum adalah Situbondo dan Bondowoso. Situbondo. Siapa yang nyeluduk tadi? Di mana? Situbondo ya? Di Abah Junaidi. Ya. Jadi ditulis. Siapa? Mbak Fitri. Nah, jadi RTL berikutnya 4 bulan lagi, ya, itu di rumah Abah Junaidi. Ya, Situbondo. Jadi kalau nanti karena yang belum 2 kabupaten, ya. Setelah itu nanti tinggal 1 mau tidak mau harus di Bondowoso. Kemudian nanti kita kembali ke laboratorium, gitu ya. Nanti kembali ke laboratorium, ya. Jadi tetap 4 bulan lagi ya, 4 bulanan ya. Setuju? 4 bulanan setuju. Ya, lokasi di Abah Junaidi, gimana Abah Junaidi? Siap Pak Mbak. Siap. Wah, siap, alhamdulillah. Terus mantuk-mantuk tuh kene ya, Abah Junaidi. Monggo kita nanti berduyun-duyun ya, demi ya paling enggak silaturahmi lah. Pas duluran yang penting itu ya. Jadi itu ya, duluran Salawase dari Pak dari Probolinggo. Nah, kemudian apakah masih tetap iurannya? Ya, ini saya serahkan ke bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan yang punya rumah, kesepakatan ini demi berkelanjutan. Apakah tetap 25 ini belak-belak kotangai, tidak usah ditutup-tutupi. Engko nek tak tutup-tutupi malah malah tidak terbuka. Ya mesti aja ditutupi tidak terbuka ya. Berapa? Kira-kira apa tetap 25? Apa ditambah? Ini terus terang demi keberlanjutan. Kalau berat nanti juga saya khawatir tidak berlanjut katanya. Ya, tetap. Sepakat tetap? Nah, gitu Abah Junaidi. Tetap 25.000, mudah-mudahan nanti beras menjadi lebih murah tapi yang misalnya petani ya, beras murah ya. Karena ojo murah ya, larang rapopo lah. Larang rapopo. Aku juga sebagai sahabat petani kok regone larang. Jangan khawatir untuk yang pegawai-pegawai, beras larang itu tidak lama. Beras larang itu tidak lama, tapi murahnya lama. Tenang saja. Cabai juga gitu. Jangan khawatir cabai mahal. Cabai itu mahalnya sebentar. Ya. Mau turun habis. Tapi harga murah lama. Tomat barang yang sampai tidak dipanen itu. Dari saya cukup itu ya, karena saya sudah dikode. Ini masih ada satu door prize dan sebagainya, sampai ketemu bulan Juni di Abah Junaidi mana, kecamatan mana itu? Kabupaten Arjasa, Kabupaten Situbondo. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.